Oke. Halo, jumpa lagi di channel saya, di Geowater Channel saya, edisi spesial. Jadi memang di edisi spesial ini, work from home ini, saya membuat kolase dari harapan saya minimal 20 negara, itu bagaimana penanganan COVID-19 di seluruh dunia. Saya bilang ini the biggest disaster mungkin ever sampai saat ini, karena kalau misalkan disaster yang lain kayak gempa gitu kan hanya satu lokasi gitu ya. Kalau ini tuh hampir semua negara merasakan. Jadi ini salah satu yang disaster cukup besar sekali. Dan hari ini, sore ini saya dapat tamu dari mahasiswi, dosen juga, dosen ITB, mahasiswi di English. Saya persilahkan dulu, kenalan dulu mahasiswi kita ini. Mahasiswi ya, memang official mahasiswi loh. Iya. Ya, Iya, mahasiswi silakan bener. kenalan. Kenalan dulu, Ok Ayu, namanya siapa, lagi di kampus mana, kemudian lagi ambil jurusan apa, terus lagi riset apa nih kira-kira? Oke, nama saya Rahmawati Rahayu, tapi biasa dipanggil Ayu. Saya lagi ngambil PhD program di Durham University, Durham ya? UK. Mhm. Nah, ngambil di program Earth Science Department Oh sama, sekarang, tapi bakal tapi pindah, Pak. jadi pindah ke? Saya bakal pindah ke engineering karena Oh, supervisor saya pindah ke sana, jadi hmm, ya mau nggak mau. hmm, Tapi research-nya sendiri sih masih tetap sama, nggak ada hmm, perubahan. Jadi hmm, riset saya itu tentang modeling banjir. hmm, Nggak modeling banjir banget sih, tapi modeling mengembangkan pemodelan untuk banjir. Jadi hmm, untuk prediksi banjir. prediksi banjir. Berarti masuk lokasinya mana nih lokasi risetnya? Lokasi riset sebenarnya saya mau coba ngembangin pemodelan banjir ini untuk seluruh Indonesia, untuk di daerah terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki informasi data yang cukup banyak. Jadi Oke. ya gitu sih. Oke, good luck lah. Ini tahun pertama sudah mulai puyeng biasanya. Berarti kalau dipindah ke Iya, baru beres first year. kalau apa namanya? Saya mengibaratkan tuh mahasiswa S3 itu kayak masuk terowongan, Ayo. Jadi kayak masuk terowongan gelap. Udah semester 2 itu udah masuk. Semester 1 tuh bingung terowongannya mana. Setelah masuk gelap gitu. Ujungnya nggak kelihatan tuh. Ujungnya belum kelihatan tuh, tapi sadar gitu ada di terowongan. Nanti tahun kedua, ketiga tuh oh itu mulai ada kelihatan cahaya tuh ujungnya di mana. Kira-kira kayak gitu tuh. Jadi good luck lah ya, good luck. Makasih, Kuat-kuatin. Pak. Dan kebetulan ini temanya cukup menarik, sangat menarik, sangat dekat sama saya. Tapi memang kalau banjir memang idealnya di engineering gitu. Kan nanti Ya. gelarnya berarti Dr. Eng itu kalau nggak salah. Tapi kayaknya PhD juga bisa sih sebenarnya. Kalau Science kan PhD kayak saya gitu. Oke. Ya. Jadi Ayu ini juga, Bu Ayu ini, saya manggilnya Ayu nggak apa-apa ya. Ayu ini dosen Ayu di, aja, Pak. oke, Ayu ini dosen di meteorologi ITB ya? Apa? Ya, betul, Di Pak. FI Meteorologi Fakultas, ITB. Faculty Fakultas of Ilmu Kebumian. dan Ilmu dan Teknologi Kebumian. Kebumian di ITB. Ayu ini adik kelas saya. Jauh lah. Jadi saya nggak pernah ketemu. Saya S3, Ayu S2 kalau nggak salah kayak gitu lah. Saya S3, Ayu S2, S3 Iya. sekarang. Saya kelar, Ayu masuk. Ya gitulah. Ya ketemu-temu udah ketemu gede. Oke. Iya, Pak. Ayo saya pengen cerita nih. Kira-kira di English di Durham ini saya nggak tahu berapa jarak Durham ke London lah. Ibu kota negaranya mana sih? Capital city-nya? London, Pak. London ya. Betul deh. Dari Durham Iya. ke London saya nggak tahu berapa jam itu. Dari Durham ke London itu 6 jam kalau pakai mobil. Kalau pakai kereta sekitar 4 jam. Kota besar juga ya, kayak Bandung gitu kurang lebih berarti? Enggak.
Durham itu benar-benar kecil. Dia lokasinya itu dekat Newcastle. Nah, biasanya kami pun yang di Durham belanja daging halal tuh harus ke Newcastle dulu. Perjalanan naik bis itu sekitar 1 jam, 1 sampai 1,5 jam. Mainnya ke Newcastle lah Ya, makanya ya. benar-benar kota kecil. Kalau ke sini mungkin bisa dibilang ya ke Newcastle. Kalau ke sini mungkin bisa dibilang orang-orang mikirnya ini bukan kota, ini desa. Gitu. Tapi ciri khas kota besar di Halo? negara Eropa itu dia punya klub sepak bola. Jadi kalau Durham itu belum ada footballnya, kayaknya belum kota besar sih kayaknya. Kalau Newcastle kan kota besar, jadi dia punya klub sendiri cukup fanatik kan gitu kira-kira. Ya, ya. Oke, di sana gimana tuh policy kan sekarang sampai Pangeran Charles kena ya di sana ya. Ya, ya. Nah, itu policy Betul. government secara umumnya gimana tuh? Policy terhadap COVID-19 ini secara umum aja. Government melakukan apa gitu Oke. yang Awalnya government ini memberlakukan herd immunity. Pernah dengar tentang konsep itu kan ya, mencoba buat menyebarkan virus, tidak menyebarkan ya, membuat orang-orang imun terhadap COVID-19 ini sendiri. Tapi banyak saintis yang nentang karena memang belum ada vaksinnya. vaksinnya, belum ada obatnya, ya akhirnya karena udah semakin peningkatan pasien positifnya semakin tinggi, akhirnya government memutuskan semenjak 10 hari yang lalu lah, memutuskan untuk melakukan lockdown, self isolation. Tapi kita masih diperbolehkan untuk keluar setidaknya sekali sehari untuk olahraga. Tapi olahraganya benar-benar yang mandiri, kayak lari sendiri gitu. Terus sama belanja. Kalau belanja masih boleh, tapi untuk keperluan-keperluan lainnya tidak disarankan untuk keluar rumah. Gitu sih. Banyak Saya kaget yang patroli. tadi. Ayu, saya kaget yang Polisi yang patroli juga. Oke, saya kaget yang tadi, Ayu, yang langkah pertama itu membuat vaksin gitu ya, apa tadi kata bahasa Inggris saya belum pernah dengar tuh. Herd immunity, yes. In herd immunity ya, herd immunity. Ya pernah baca saya. Agak amazed juga ya, mungkin karena karakter negara maju gitu ya, mencoba bisa nih kayaknya gitu. Itu New Zealand kayak gitu. Saya nanya yang negara lain ya, New Zealand ya maju juga itu nggak ada. Ya mungkin dia nggak cerita ya. Ini cukup menarik juga kalau Inggris dia pakai herd immunity dulu ya, hebat juga ya. Ya minimal mentalnya Ya, ada lah gitu. Walaupun gagal kan nggak apa-apa lah ya. Ya, tapi ya karena banyak pertentangan, memang sebelum pemerintah melockdown, universitas aku udah duluan melakukan lockdown. Jadi memang udah menutup akses membatasi sih, tidak menutup sepenuhnya, tapi membatasi akses ke kampus gitu. Oh, itu masih semi lockdown sih kalau bahasa kita. Kalau lockdown itu kan semi lockdown atau social distancing lah gitu ya. Karantina wilayah lah gitu. Jadi ini juga di UK ini restoran-restoran, di pub semuanya harus tutup. Jadi memang sama pemerintah di close, dan pegawainya sendiri akan ditanggung gajinya oleh pemerintah, karena memang mereka tetap butuh untuk biaya hidup kan gitu. Jadi karena pemerintah memutuskan untuk menutup restoran dan pub ini, akhirnya pemerintah membiayai 80% dari gajinya mereka, karyawannya itu. Oh, ini nggak pernah kedenger nih. Nggak pernah kedenger, yang kedengeran bisa bayarin kan baru Perancis tuh. Ternyata Inggris juga begitu juga. Yang kemarin teriak rame di medsos ya itu kan Perancis, ternyata Inggris gitu juga. Saya pikir
negara-negara selevel ya melakukan hal yang sama sih. Nggak mungkin sih kalau nggak ditanggung kolaps, kecuali negara yang di bawah ya, seperti kita, ada India gitu, mungkin belum sure lah bentuk subsidinya seperti apa. Oke, terus berarti ini sekarang masuk pertanyaan kedua nih, bagaimana yang ke kampus nih? Aktivitasnya gimana? Sekolah, terutama anak-anak. Ayu kan ada anak juga, ada yang di sana. Oh ya, oke. Sekolah ini baru mulai tutup. Saya duluan nggak sekolah dibandingkan anak saya. Oh gitu. Jadi seenggaknya masih bisa ya 1 minggu sebelumnya, sebelum sekolah ditutup, saya udah work from home. 1 minggu itu saya masih bisa kerja di rumah, tapi begitu anak ikut libur juga, udah susah untuk kerja di rumah. Ampun. Jadi ini kebalik yuk. Jadi gini yuk. Saya mau cerita di Indonesia nih. Jadi kalau nanti keterima sama orang Indonesia gini. Kalau di Indonesia itu sekolah anak libur. Minggu pertama bisa dibayangkan itu karena tiba-tiba libur itu semua guru termasuk dosen ya itu ngasih tugas ke mahasiswanya banyak banget karena kan polanya nggak tahu ya, numpuk itu. Jadi saya seminggu di rumah itu nggak bisa ngerjain apa-apa, otak saya buntu lah gitu, kebayang tugas anak banyak dan macam-macam gitu. Nah baru memang minggu kedua ini saya mulai ada longgar, makanya saya bisa bikin YouTube lagi gitu setelah santai, karena ya mungkin gurunya udah mulai sadar gitu ya, dia harus meriksa juga kali ya, dosen juga harus meriksa juga. Saya pernah ngasih kuliah case tamu, itu langsung komennya gini mahasiswa itu, Pak mohon tidak dikasih tugas. Loh, ini baru mulai kata dia. Nggak usah tugas, karena tugas dari yang lain udah penuh, karena tugas dari yang lain udah banyak gitu, udah numpuk gitu. Jadi karena kan tiba-tiba off gitu kan, mungkin dosen juga nggak menyiapkan materi memang. Durasi kan kalau online kan hanya 40 menit, ya wajar aja sih. Tapi mungkin sekarang sudah mulai rapi sih, saya lihat sudah mulai rapi. Kapan berbaginya mulai enak gitu. Nah ini yang menarik kebalikannya justru, di sana kampus dulu libur, baru anak belakangan gitu ya. Iya. Karena sekolah kan ngikutin pemerintah kan. Tapi kalau university punya kebijakan sendiri, makanya kita work from home duluan dibandingkan anak-anak. Nah, kalau anak-anak sebenarnya kalau apalagi usia anak saya masih 5 tahun, jadi hitungnya TK lah ya, nggak terlalu banyak tugas sih, cuman memang ada satu platform yang mereka siapkan untuk belajar online kayak gitu. Oh, logbook gitu ya, semacam logbook gitu ya. Iya, ya platform yang anak saya itu kira masih belajar baca sama belajar berhitung itu kan, ya paling seputar itu, sama dikasih panduan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah kayak gitu. Ya. Cuman kan tetap harus orang tua tetap harus mendampingi gitu kan. Dan kapan buat kerja risetnya? ya. Itu. Saya bisa membayangkan itu. Karena memang S3 itu kan, waduh, level konsentrasinya luar biasa sih. Jadi saya mau kasih tahu seluruh dunia ini yang dengerin YouTube saya. Jadi kalau ada mahasiswa S3 itu bahagia, itu pura-pura itu. itu mencoba bahagia, Pak. Mencoba bahagia. Pada dasarnya tuh puyeng gitu pada dasarnya. Oke, jadi terus kalau perkuliahan sendiri, maksud saya ini kan kalau masuk S3 kan memang relatif memang nggak ada kuliah ya, nggak ada. Kalau yang masuk S1, S2 gimana di Durham? Nggak ada kuliah. Dirubah ke online nggak dengar-dengar? Gitu? Kalau di sini online semua, ya. Jadi dipindah dirubah ke online ya? Semua. Ya, tes pun dirubah ke online, summative test, formal test, semuanya diubah ke online. Dan kuliah tetap masih jalan. Yang bahaya ini yang field work, field study. Mereka udah nggak bisa melakukan field study, apalagi di departemen aku kan geologi kan sebenarnya. Geologi itu butuh banget sama studi lapangan, dan semua studi lapangan itu benar-benar dibatalin. Nggak ada. Nah, itu yang susah. Padahal itu seru banget loh, Yuk. Buat jurusan lain juga yang butuh lab,
Iya ya. Seru banget ya. Saya bisa merasakan Benar itu banget. disuruh ikut S1, disuruh ikut 2 gratis, jalan-jalan. Enak bener. Dan field tripnya mereka itu udah kayak kayak nggak kayak kita masuk comberan sih. Jadi seru banget sih. Makannya juga terjamin. Keren. Iya Ya mereka, udahlah. iya betul. Jadi beberapa kuliah Sayang, intinya semua di online kan ya. Seperti di Indonesia sih sebenarnya. semuanya di online kan. Tapi ini Iya menarik ya. betul. Saya coba bandingin Bahkan kemarin saya review, sorry, terus. kemarin saya habis first year review kan. Nah itu juga by online, udah video conference aja gitu reviewnya. Jadi ya semuanya dipindah ke online, bimbingan pun online, Ya video conference. lumayan Ya. mengurangi ketegangan sih itu, yuk. Itu lumayan mengurangi ketegangan itu. Iya sih. Kalau live kan tegangnya minta ampun. Terus kalau nggak bisa jawab, pura-pura videonya lost connection. Atau pardon. Seru juga ya ternyata. Saya bisa membayangkan itu kalau monthly report, first year review, itu kayak persiapannya itu 1 bulan itu udah kayak tegangnya 1 bulan itu. Oke, berarti kampus begitu ya, semua pindah online ya. Tapi saya mau cerita yuk. Jadi yang seru ini ternyata kalau saya ya bandingkan di negara-negara itu salah satunya Jepang. Jepang tuh begitu diliburkan, tapi Jepang itu kan diliburkan di Februari. Ternyata Februari itu hampir end of semester. Jadi ketika diliburin sih nggak terlalu kolaps schedule program kuliahnya, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan kalau bulan sekarang kan baru mulai, ya sebulan 2 bulan mulai. Sehingga kalau di offin beda lagi. Malaysia lebih seru juga. Malaysia itu sebagian kampus tuh memindahkan libur. Jadi misalkan di bulan 6 dan 7 itu kan libur. Itu pindahin ke bulan sekarang libur, tapi 6, 7 nanti nggak ada libur ya. Seru juga. Oh gitu. Iya, jadi tiap Di Malaysia kampus. gitu ya? Iya, jadi artinya saya negara-negara nih benar-benar punya ciri khas sendiri-sendiri. Saya jadi bersyukur dengan acara ini gitu. Oke, saya kembali yang ketiga nih, biar nggak terlalu lama nih. Yang ketiga, bagaimana dengan public facility? Terutama ya, saya mau fokus aja ke ini aja, transportation lah. Transportation gimana tuh? Transportasi, bis masih tetap beroperasi, tapi schedule-nya dikurangin. Aku belum pernah naik bis lagi sih, udah 3 minggu ini nggak pernah keluar sama sekali. Kalaupun belanja online gitu. Jadi nggak tahu minimarket kondisi nggak ada? di luar sebenarnya. Minimarket ada, cuman prefer buat belanja online sih daripada harus keluar gitu. Untuk menjaga. Ada minimarket sih sebenarnya, cuman itu bukan untuk menjaga, Ayu. Itu kalau mau untuk hemat waktu dibilang sebenarnya. Nggak untuk menjaga, tapi untuk hemat waktu karena nggak harus mikir. juga, Pak. Oh gitu. Karena kalau online buying itu di sini rebutan slot, terus belum lagi trafficnya, kadang lama nunggu, harus dicek setiap berapa waktu, terus belum tentu dapat juga, jadi ya itu bukannya kerja malah sibuk belanja. Jadi di depan laptop tuh Belanja mantau online. traffic. Scroll aja. Oke. Itu ya public, jadi bis lah dikurangi lah prinsipnya. Tapi ini juga ternyata gaya hidup belanja juga berubah ya. Terakhirnya Ayu, bagaimana dengan harga-harga barang yang kalau di Indonesia ada beberapa yang bukan hilang sih, naik harganya gitu. Saya kemarin nyari kalau demand sama harga nggak ada. Kalau di harga di sini nggak ada perubahan, cuman kita dibatasin untuk membeli kayak misalnya hand sanitizer kita cuma boleh beli 1 gitu. Terus item-item yang lain kayak misalnya beras kayak gitu cuma boleh maksimal 3 gitu.
Oke. Jadi benar-benar dibatasin karena stoknya mereka, aku nggak tahu sih ya, waktu itu pernah sebelum ini lockdown emang udah sempat belanja. Jadi di supermarket tuh rak-nya tuh udah kosong semua. Ini apa? Ini mau beli apa? Nggak ada apa-apa gitu. Atau itu strategi supaya jadi online kayaknya, Om? Iya, tapi online delivery-nya juga overwhelm sih. Mereka juga banyak stok yang kosong, dan nggak banyak slot juga. Jadi kita kadang dapat, kadang enggak gitu. Jadi ya, tapi harga relatif enggak ya? Harga masih normal. Hanya demand diatur lah ya, bisa dikatakan di sini diatur. Bukan nggak ada, cuma dia mungkin cover. Oke, thank you. Ayo, menarik sekali. Saya banyak belajar dari sana, walaupun nggak tahu buat siapa. Saya juga bukan pejabat sebenarnya, kan cuma sharing aja. Gimana, terutama saya concern bagaimana nasib riset, nasib menghandle itu kan. Riset kan nggak boleh berhenti dengan kondisi kayak gini gitu. Semoga itu jalan. Good luck, ayo. Moga-moga. Good luck juga di sana. Berapa tahun lagi nih? Berapa tahun lagi nih? 2 atau 3 tahun? Insya Allah 2 tahun lagi. Amin. Kok rada ragu tadi bilang 2 tahun? Kalau masukin tahun kedua sudah. Kondisi sekarang ini. Saya dulu postpone juga, kena gempa kan, jadi postpone 2 bulan gitu. Tapi saya lucky dulu. Jadi begitu 1 hari sebelum gempa, itu lab saya sudah selesai. Ayo, bayangkan itu. Semua lab sudah selesai, jadi saya tinggal nganalisis. Leganya minta ampun itu. Teman saya bayangin itu ada yang rusak. Kan gempa rusak kan, harus kalibrasi macam-macam. Udah tuh mundurnya 6 bulan, setahun gitu. Saya termasuk beruntung. Jadi selesai, gempa, habis itu alat yang saya uji itu udah nggak bisa dipakai ya. Karena kena gempa kan harus kalibrasi, harus goyang-goyang, itu takes time-nya 6 bulan sendiri itu. Oke. Terima kasih. Moga-moga sukses kuliahnya. Oke, sama-sama. Cepat lulus. Amin Pak. Amin. Ini paling penting, ini semua cepat lulus itu, karena saya bisa merasakan itu. I was there, kalau saya bilang. I was there. Saya pernah di sana, jadi memang luar biasa. Good luck. Sukses ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Bye.